Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan 30 menteri dan akan saya panggil satu persatu. 34 menteri yang akan saya perkenalkan satu persatu. Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno. Silakan Pak Pratikno. Beliau ini adalah Rektor UGM, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan, anak desa yang juga sama dengan saya masuk kota. Sekarang anak desa yang masuk ke Jakarta. Yang kedua, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Andrinov Caniago. Silakan Pak Andrinov. Oh, udah. Beliau adalah ahli kebijakan publik dan anggaran, banyak menulis buku tentang gagalnya pembangunan, dan saya mengajak beliau memang supaya pembangunan kita tidak gagal. Yang ketiga, ini sudah masuk kepada Menko, yang nanti juga di bawahnya akan kita perkenalkan semuanya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Indroyono Susilo. Lari Pak. Beliau adalah doktor yang kaya pengalaman, mulai dari birokrat di bidang kelautan, dan terakhir adalah Direktur FAO untuk perikanan dan budidaya laut. Dan saya sudah meminta kepada Pak Indroyono Susilo untuk mengawal potensi maritim yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, Menteri Perhubungan, Bapak Ignatius Jonan. Biasanya lari Pak Jonan, lari Pak. Kita tahu semuanya, beliau adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, manajer profesional yang berpengalaman, diakui prestasinya dalam pengelolaan sektor transportasi publik. Sering tidak pernah pulang, sering tidur di kereta api, tetapi saya kira kali ini beliau tidur selain di kereta api, di pesawat terbang, juga di kapal laut. Yang kelima, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Nggak usah lari-lari Bu. Beliau adalah wirausahawan, pekerja keras, mulai dari nol, banyak melakukan terobosan, berhasil mengembangkan jasa perhubungan yang terintegrasi dengan kemaritiman. Saya membaca di sebuah artikel, beliau memulai usaha dari jualan ikan di TPI, dan saya meyakini beliau nanti, Bu Susi, akan banyak melakukan terobosan di bidang kelautan dan perikanan. Yang keenam, Menteri Pariwisata, Bapak Arief Yahya. Pak Arief Yahya adalah CEO PT Telekomunikasi Indonesia, profesional yang mumpuni dalam pemasaran dan penerima anugerah Marketer of the Year 2013. 2013. Hati-hati dengan Pak Arief Yahya,
karena Anda pun bisa dipromosikan. Selain pariwisata dipromosikan, mungkin yang lain pun juga bisa dipromosikan. Tentu saja lewat sebuah cara-cara penggunaan IT dan cara-cara mempromosikan tempat-tempat pariwisata kita dengan melakukan terobosan-terobosan. Yang ketujuh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Sudirman Said. Pak Sudirman Said adalah seorang manajer bisnis yang handal, aktivis anti korupsi, pernah sebagai Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia, saat ini adalah Direktur Utama PT Pindad. Ini adalah sektor yang sangat besar dan saya titipkan sektor ESDM yang strategis ini kepada Pak Sudirman Said. Yang kedelapan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Tejo Edi Purjanto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Saya kira sangat tepat untuk mengawal politik, hukum, dan keamanan. Apalagi saat ini kita ingin berorientasi kepada maritim. Kesembilan, Menteri Dalam Negeri, Bapak Cahyo Kumolo. Politisi profesional yang mendengar, demokratis, tapi juga tegas, sangat terampil membangun dialog dengan daerah, dengan masyarakat, dalam mendukung sebuah demokrasi yang berkualitas. Ini kebetulan, beliau adalah putra Solo, bukan putri Solo, putra Solo. Yang ke-10, Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Briansari Marsudi. Silakan, Bu. Bu Retno ini adalah diplomat karir, saat ini sebagai Dubes Republik Indonesia di Belanda. Mulai jadi Dubes dalam usia yang sangat muda. Beliau bekerja keras dan tegas, visioner, dan beliau menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah kita. Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah kita. Yang ke-11, Menteri Pertahanan, Bapak Riyamizat Riyakudu, sosok militer pemikir yang demokratis dan loyal pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan saya minta untuk menjaga kebijakan pertahanan kita. Yang ke-12, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Lauli. Beliau adalah politisi profesional yang ahli hukum, berpengalaman dalam perlindungan hukum, dan kita harapkan hukum di Indonesia semakin baik di bawah Pak Lauli. 13, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Bapak Rudiantara. Beliau adalah CEO dari profesional yang telah memajukan industri telekomunikasi dan informatika publik. Ke-14, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Yudi Krisnandi.
profesional, politisi muda yang terampil dan berintegritas. Saya minta untuk melakukan terobosan yang segar dalam tata kelola birokrasi kita ke depan. Yang ke-15, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Sofyan Djalil. Beliau adalah ahli dalam strategi ekonomi dan keuangan, dan kita percayakan beliau Putra Aceh sebagai nahkoda tim ekonomi Kabinet Kerja sekarang ini. Yang ke-16, Menteri Keuangan, Bapak Bambang Brojonegoro, ekonom profesional muda, berpengalaman dan sudah teruji. Beliau adalah pakar desentralisasi fiskal dan ahli strategi pengentasan kemiskinan. Dan saya juga minta kepada Pak Bambang untuk menata kebijakan kita. 17, Menteri BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Sumarno. Dia ada profesional yang kaya pengaman sebagai CEO di perusahaan besar, bekerja keras, ketua tim transisi. Beliau juga pernah menjadi menteri perindustrian dan perdagangan, dan saya menilai beliau adalah pekerja yang cepat. Pekerja yang super cepat, lincah sekali. 18, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Puspayoga. Beliau adalah profesional partai yang sangat aktif mengembangkan kewirausahaan dan sangat paham dengan usaha-usaha kecil yang berkaitan dengan pariwisata. 19, Menteri Perindustrian, Bapak Sahusin, berpengalaman di bidang bisnis industri, kemudian menjadi politisi profesional, bekerja yang ulet dalam mendorong pengembangan dunia perindustrian. 20, Menteri Perdagangan, Bapak Rahmat Gobel. Kita semuanya sudah tahu, profesional gigih yang terbukti dalam pengembangan perdagangan nasional. Sekarang tidak keliru, kita tugaskan beliau untuk mengembangkan perdagangan Indonesia. 21, Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Ini praktisi, pemikir, dan wirausahawan muda di bidang pertanian. Pelaku, ini sosok petani muda di desa yang berhasil membangun sebuah model di pertanian di tengah defisit ke pertanian kita yang juga semakin tua. Dan yang ke-22, Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Hanif Dakiri, profesional partai yang memiliki dedikasi dan keberpihakan yang kuat terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. 23, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono, birokrat senior di Kementerian PU, pekerja yang tangguh, berpengalaman di bidang infrastruktur dan perumahan rakyat. 24, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, doktor bidang planning dan mantan sekjen, dan menjadi politisi profesional, pekerja keras, dan beliau saya minta untuk mengawal lingkungan hidup kita ke depan. 25, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional